Kenapa sih kita tuh bisa mati secara bahagia? Karena Onito Mangane ini punya ilmu yang membuat kita tuh bisa ketawa terbang-bang juga. Jadi kita tuh jangan sampai kepancing sama suara ketawanya itu loh, Ces. Nah, jadi waktu kita ketakutan ngedengar suara terbang-bang dari Onito Mangane, itu bukannya lari, itu malah terpengaruh sama ilmu Onito Mangane ini yang buat kita tertawa terbang-bang. Jadi kita tuh ketawa. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Gimana nih selama di rumah aja sekalian udah bosan kan karena nggak bisa kemana-mana, ditambah awal tahun ini keputusan dari pemerintah kita tuh harusnya di rumah aja lagi Ces, karena PSBB itu mau berlaku lagi. Nah, kali ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara biar kalian nggak bosan, tepatnya ke bagian suku Tolaki. Tapi kali ini bukan untuk membahas destinasi wisatanya ya, kita kali ini akan ngebahas tentang kisah horor atau urban legend yang dipercaya suku Tolaki cukup melegenda tentang hantu di sana yang sangat menyeramkan, Ces. Nah, salah satunya ini adalah hantu perempuan, di mana kalau kalian bayangin nih, hantu perempuan cantik di kota-kota kalian ini identik sama kuntilanak ya. Nah, beda di suku Tolaki, di mana hantu perempuan ini menjadikan pria-pria tersebut sebagai budak mereka di tempat tinggalnya. Langsung aja, hantu apa sih ini? Kita bahas hantu yang pertama ya. Hantu ini adalah hantu Kandole, atau bisa juga disebut dengan hantu Pandoli oleh warga suku Tolaki. Mungkin ada sebutan lainnya. Itu adalah hantu perempuan yang atau ingin balas dendam ke kaum pria, karena pada zaman dahulu hantu ini adalah perempuan yang diperlakukan tidak senonoh, mengalami kekerasan sehingga tewas mengenaskan. Kemudian mayatnya dibiarkan begitu saja, dibuang tanpa dimakamkan dengan layak di bagian Sulawesi Tenggara ini, Ces. Kemudian lahirlah hantu Kandole ini atau jin Kandole ini menuntut balas ke pria-pria hidung belang. Nah, untuk membalaskan dendam mereka nih, hantu Kandole ini bisa merubah wujudnya yang sangat menyeramkan ini menjadi perempuan yang sangat cantik. Bahkan nih, pria yang pernah ketemu perempuan paling cantik di dunia itu kalau misalnya ketemu sama hantu Kandole ini bisa lupa sama kecantikan manusia tersebut, Jess, karena dia sangat kagum sama kecantikan hantu Kandole ini. Nah, jadi menurut cerita suku Tolaki ini ada teori yang menjelaskan di mana hantu Kandole ini atau jin perempuan ini memisahkan dirinya dari jin pria, dan mereka ini hidup secara berkelompok, yaitu khusus jin wanitanya, Ces. Nah, kenapa sih hantu Kandole ini memisahkan diri dari jin pria? Karena pemisahan ini bertujuan mereka ingin menguasai atau menjadikan jin pria ini sebagai bawahannya, Ces. Begitupun pria-pria hidung belang yang akan jadi tumbalnya. Nah, hantu Kandole ini pun harus memperbanyak diri mereka dengan cara mereka harus menculik jin pria, kemudian mereka melakukan hubungan, kemudian kan keturunan hantu Kandole ini mulai ada nih, tapi jin pria ini malah dijadikan budak oleh Kandole ini, Ces. Jadi cukup seram juga sih. Nah, setelah menculik jin-jin pria dan buat mereka menjadi budaknya tuh, tujuan utamanya hantu Kandole ini kan juga membalas dendam kepada pria-pria hidung belang. Tapi banyak juga sih pria-pria yang jadi korban yang baik-baik aja tapi jadi sasaran Kandole ini, Ces. Jadi kalau misalnya nih, Ces, seseorang pria yang keluar pada malam hari kena
pernah sial ketemu hantu Kandole ini. Kan wujudnya hantu Kandole ini di alam liar tuh katanya aslinya tuh sangat menyeramkan. Mereka langsung gesit aja gitu aja mengubah dirinya sebagai perempuan yang sangat cantik untuk merayu pria tersebut, Jess. Nah, rayuan hantu Kandole ini jarang sekali, Jess, bisa ditolak oleh pria-pria yang terlanjur bertemu dengan hantu Kandole ini, di mana pria yang terkena bujuk rayu hantu Kandole ini mengikuti tuh hantu Kandole ini, walaupun itu cuma ilusi ya. Jadi seolah-olah pria ini dibawa ke suatu tempat sangat indah, dia kayak pacaran lah sama hantu Kandole ini. Padahal aslinya si pria ini dibawa ke dalam hutan yang sangat jauh, Jess. Dan hantu Kandole ini mengajak kaum pria yang terkena bujuk rayu mereka ini, Jess, untuk berhubungan sama hantu Kandole ini. Tetapi pas asik-asiknya berhubungan nih, Jess, si pria dan hantu Kandole ini, pasti pria udah di ujung klimaksnya, inilah hantu Kandole beraksi untuk menghabisi pria tersebut. Jadi kenikmatan yang didapat pria tersebut ini sebenarnya harus dibayar dengan nyawa pria tersebut, Jess. Jadi ketika terbunuhnya pria tersebut, tuntaslah tujuan hantu Kandole ini untuk membalaskan dendamnya ke pria-pria yang dulu dianggapnya menyia-nyiakan dan menyakiti wanita-wanita. Padahal tuh kan zaman sekarang nggak kayak dulu lagi lah, Jess. Pastinya banyak aja tuh pria-pria yang baik yang sialan tuh jadi korbannya hantu Kandole ini sih, Jess. Dan beberapa orang yang katanya sempat ketemu hantu Kandole ini dan gak sempat tuh jadi tumbalnya karena orang-orang ini sempat kabur gitu loh, Jess. Katanya sih ada yang ketemu wujud hantu Kandole ini sangat cantik, tapi ada juga yang ketemu sangat menyeramkan, Jess, sehingga orang tersebut langsung lari sekencang-kencangnya untuk meninggalkan hantu Kandole ini, Jess. Nah, terlepas dari wujud mengerikan dan balas dendamnya hantu Kandole ini kan, Jess. Nah, orang-orang yang tahu keberadaan hantu Kandole ini banyak juga nih pria hidung belang yang tertarik untuk memperistri hantu Kandole ini. Udah gimana ya, kayak nggak punya hasrat gitu loh sama manusia. Jadi pria hidung belang ini menjadikan simpanan si hantu Kandole ini, Jess. Kenapa sih harus hantu Kandole ini? Apakah hantu Kandole ini gak bisa minta iPhone 12 gitu kan ya? Jadi dijadikan simpanan yang paling aman biar gak banyak pengeluaran. Jadi pria hidung belang ini mengandalkan dukun atau orang pintar setempat untuk menjinakkan hantu Kandole ini di alam liar untuk dijadikan istrinya, Jess. Nah, jadi walaupun mahar si Kandole ini mahal banget, Jess, ngalahin maharnya manusia, ini si pria-pria ini menyanggupi persyaratannya untuk membayar jutaan rupiah agar mendapatkan hantu Kandole ini yang bodinya bagus, mukanya cantik, pokoknya parasnya indah sekali. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus mempersiapkan kamar yang sangat bagus agar hantu Kandole ini betah menjadi simpanan mereka. Jadi cukup unik ya, Jess, hantu perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara ini beda ya sama hantu-hantu yang ada di tempat kita. Mungkin ya ini tuh lebih menyeramkan sih kalau kulihat, tapi ini tuh kayak bukan ngeganggu perempuan, anak kecil, wanita hamil, tapi lebih ke kaum pria karena tujuan utama hantu Kandole ini sebagai membalaskan dendam itu, Jess. Nah, langsung aja ke hantu yang kedua yang cukup terkenal dan melegenda di suku Tolaki ya, Jess ya. Nah, Oni tuh Mangane. Nah, jadi ini tuh adalah hantu tertawa yang membuat mangsanya ini mati dengan bahagia. Kok bisa sih mati dengan bahagia? Nah, jadi hantu Oni tuh Mangane ini diyakini oleh orang suku Tolaki ini adalah hantu kuno yang ada sejak zaman dahulu kala atau ratusan tahun. Wujudnya ini seperti
kera, tetapi ini tangannya panjang, kakinya panjang, kepalanya ini botak atau plontos gitu loh Ces, juga mulutnya katanya tuh lebar. Nah, warga suku Tolaki ini kan pekerjaannya ini sebagian besar adalah sebagai pemburu, tetapi mereka ini sangat melarang atau tidak memperbolehkan warga-warga setempat untuk melakukan perburuan di hutan pada saat malam hari Ces. Hal itu karena Oni Tomangane ini berburu mangsanya atau manusia ini di malam hari juga Ces. Jadi kalau misalnya malam hari jangan sampai ada yang berani melakukan perburuan di hutan kalau nggak mau ketemu Oni Tomangane ini Ces. Jadi Oni Tomangane ini katanya tuh bersembunyi di balik pohon besar menunggu mangsanya lewat dengan cara bergelantungan. Kalau misalnya nih Oni Tomangane udah ngeliat mangsanya, ada nih mangsa empuk yang sedang berburu, itu katanya dia tuh langsung tertawa terbahak-bahak dengan nyaring. Tapi tertawa terbahak-bahaknya ini bukan yang makin menyeramkan kayak di film-film gitu loh Ces, kayak tertawa terbahak-bahak tuh loh Ces. Gimana sih kalau misalnya kamu tuh ketawa lucu banget, tahu kan? Nah jadi Oni Tomangane ini menakut-nakuti korbannya tuh kayak gitu. Pasti kan normalnya kita di tengah hutan kayak gitu, biar ketawa itu nggak semenyeramkan kayak ketawa kunti, itu pasti tetap takut ya, walaupun ketawanya itu kayak normal, ketawa terbahak-bahak, tapi siapa yang ketawa? Nah, itu adalah Oni Tomangane. Tetapi kenapa sih kita tuh bisa mati secara bahagia? Karena Oni Tomangane ini punya ilmu yang membuat kita tuh bisa ketawa terbahak-bahak juga. Jadi kita tuh jangan sampai kepancing sama suara ketawanya itu loh Ces. Nah jadi waktu kita ketakutan ngedengar suara terbahak-bahak dari Oni Tomangane, itu bukannya lari, itu malah terpengaruh sama ilmu Oni Tomangane ini yang buat kita tertawa terbahak-bahak. Jadi kita tuh ketawa itu Oni Tomangane ketawa, kita tuh ketawa juga gitu loh Ces. Jadi sama-sama ketawa, jadi kayak ngelawak gitu. Tapi sialnya tuh kita tuh ketawa gak bisa berhenti Ces, sampai lemas tak berdaya. Jadi itulah saatnya Oni Tomangane beraksi. Jadi kan kita tuh mati bahagia itu tuh loh, kita tuh ketawa jadi lemas, mungkin ketawa terbahak-bahak itu kan nggak bisa napas tuh, jadinya mungkin lemas terus pingsan atau bahkan ada yang meninggal lah. Itulah katanya Oni Tomangane itu langsung turun dari pohon dan menyantap korbannya. Jadi kita tuh dimakan Ces. Jadi katanya nih ada yang ketemu tulang belulang itu katanya adalah korban dari Oni Tomangane yang sudah disantap oleh Oni Tomangane tadi Ces. Jadi kasihan gitu sebetulnya, makanya warga suku Tolak ini sangat melarang masyarakatnya untuk melakukan perburuan di hutan pada saat malam hari. Jadi parah banget ya Ces ya. Jadi gimana ya, hantunya ini lucu kalau misalnya kita baru tahu, jadi kayak ketawa sama-sama padahal kita tuh mau dibunuhnya, mau dimakannya gitu loh Ces. Jadi inilah hantu di Sulawesi Tenggara yang mungkin sebagian dari kalian atau mungkin pasti banyak nih yang belum tahu hantunya ini kayak lain daripada yang lain, sungguh menyeramkan gitu loh Ces. Aku aja nonton video ini agak tolak-toleh karena kayak takut ada di belakang, karena hantunya ini unik tapi sangat seram tuh, beda gitu loh daripada yang lain. Jadi gimana menurut kalian yang udah dengar cerita dari aku, nonton video dari aku? Jadi siapa tahu nih salah satu dari kalian yang udah nonton video aku ini berasal dari Sulawesi Tenggara, bisa nambahin lagi nih cerita. Kalau misalnya kalian punya pengalaman dari Oni Tomangane, dari hantu Kandole ini, langsung komen di bawah ini ya. Jadi percaya nggak percaya nih Ces sama hantu yang ada di sekitar kita? Kalau aku sih percaya sih sama hantu itu. Ada baiknya nih kita mendengarkan nasihat atau saran dari orang setempat. Kalau misalnya kalian dilarang kayak gini nih pada saat jam segini, pada saat malam ini, itu dilakuin aja karena itu pastinya untuk kebaikan kita bersama ya Ces ya. Jadi hikmahnya ambil di situ aja untuk keselamatan kita bersama. Nah jadi untuk kalian yang udah nonton video aku mau ucapin terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku semangat terus nerusin konten-konten aku di next video. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye, see you.